Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palisa Putri, NIM 0450111504, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ UT Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, pada tugas kali ini kita disuruh mempraktikkan yang pertama ada soal yaitu CD, CLS tanda tanya, dir tanda tanya, ipconfig, ipconfig all, ipconfig tanda tanya, ipconfig relas, ipconfig rename, ipconfig display, ipconfig flux, ipconfig register, ping, netstat, trash, petping, nscloud, nets, route, dan net. Baiklah, langsung saja untuk tugas 2 pada praktikum jaringan komputer kali ini. Klik kiri, kemudian run as administration. Kita tunggu dulu. Baiklah, di sini saya sudah membuat rangkuman daripada soal yang diberikan agar lebih memudahkan kita dalam melaksanakan praktikum kali ini. Oke, di sini saya sudah membuat, dan untuk tugas yang pertama, perintah yang pertama yaitu CD. Di sini langsung saja kita klik CD, enter, dan CD adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Kemudian yang kedua ada CLS. CLS sendiri adalah singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer, digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Baiklah, selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu CLS tanda tanya. Oke, kemudian kita enter saja. Di sini ada clear the screen. CLS sendiri ini menampilkan file untuk bantuan perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Oke, langsung saja kita masuk yang keempat, yaitu dir tanda tanya, enter. Nah, di sini sudah muncul. Dir sendiri untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke, di sini terlihat sendiri ya teman-teman, kalau untuk dir sendiri itu menampilkan lebih banyak konten. Kenapa? Di sini sudah dituliskan hasil dari dir itu sendiri ada display a list of files and subdirection in a directory. Sini ada directory, hidden file, system file, prepare point, prefix meaning node, read only file, file ready for accessing, node, contact index file, offline file. Baiklah, langsung saja kita ke yang nomor 5, yaitu ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, host name, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Di sini langsung aja kita klik ipconfig. Sama seperti yang sebelumnya, setelah kita klik enter. Oke, di sini juga masuk lebih banyak konten yang ditampilkan sama seperti yang sebelumnya ya. Di sini ipconfig. Nah, di ipconfig sendiri yaitu ada Ethernet adapter Ethernet, wireless LAN, kemudian ada yang local area connector 1, ada yang connector 2, kemudian ada connection specific DNS suffix, link lokal, IPv4, address, subnet mask, default gateway. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 sendiri ada ipconfig all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Oke, langsung aja di sini kita klik
config all. Enter. Oke, di sini sudah ada muncul hasil dari ipconfig all, yaitu ada hostname, primary DNS suffix, mode type, IP routing enable, WINS proxy enable. Oke, lanjut aja. Kemudian di sini kita bikin nomor 7. Di nomor 7 sendiri masih di ipconfig, berbeda yang di belakangnya, yaitu ipconfig tanda tanya. ipconfig tanda tanya. Oh, sorry. Di ipconfig sendiri di sini sudah muncul. Di ipconfig tanda tanya, di sini sudah ada adapter, optionnya sendiri ada beberapa ya teman-teman. Salah satunya ada connection specific DNS suffix. Di sini sudah ada connectionnya, adapter Bluetooth, kemudian ada adapter local area connection. Oke, langsung saja. Baik, kita lanjut ke nomor 8, yaitu ipconfig relas. Di sini langsung aja kita bikin. Oke, ini dia hasil dari ipconfig relas. Kemudian kita lanjut ke nomor 9, yaitu ipconfig rename. Untuk nomor 10 sendiri, untuk ipconfig rename, yaitu perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Oke, selanjutnya itu nomor 10. Di sini ada ipconfig display DNS. Saja. Oke, untuk ipconfig display DNS di sini menampilkan konten yang banyak juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk ipconfig DNS sendiri, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk loss koneksi. Oke, lanjut ke nomor 11, yaitu ipconfig flush DNS. Langsung saja. Untuk ipconfig flush DNS sendiri, yaitu perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Oke, selanjutnya perintah nomor 12, yaitu ipconfig register DNS. Langsung saja. Oke, ini hasil dari yang nomor 11, yaitu ipconfig register. Oke, untuk ipconfig register DNS sendiri, yaitu perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Selanjutnya untuk perintah nomor 13, yaitu ping. Bentar. Ini hasil dari yang perintah ping. Untuk perintah ping sendiri, ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Baiklah, untuk soal nomor 14, langsung aja ke nested. Dan ini hasilnya kita tunggu dulu ya. Baik, ini dia hasilnya untuk soal nomor 14. Sini masih loading. Perintah nested ini digunakan untuk menampilkan informasi
statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, nested sama dengan Trig Manager. Jika Text Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan nested menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan partnya ya. Oke, ini dia hasil untuk nested. Oke, langsung saja kita lanjut ke nomor 15 yaitu treasure. Oke, sini kita ketik treasure. Oke, ini dia hasil dari perintah treasure. Di sini sudah ada di maximum hops, hostwise, timeouts, header. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan ini. Dilakukan dengan mengirim pesan internet, control message, kalau tujuannya live yang makin meningkat, informasi rute yang merupakan data information route yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke nomor 16 yaitu pet ping. Baiklah, kita ketik aja pet ping, enter, dan ini dia hasilnya dari perintah pet ping tadi ya teman-teman. Boleh disimak. Di situ ada the host live. Untuk pet ping sendiri digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pet ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan treasure. Oke, langsung aja kita lanjut ke nomor 17. Untuk nomor 17 sendiri yaitu analisa nama domain dengan nslookup. Baiklah, langsung saja di sini kita bikin nslookup google.com, enter. Oke, kita tunggu dulu. Di sini sudah muncul server, address. Nah, di sini addressnya udah muncul semua ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 18 yaitu nets. Baiklah, net sendiri perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh net seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP, address, subnet, mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lainnya. Baiklah, langsung saja di sini kita ketik LAN, kemudian LAN, garis miring tanda tanya, enter. Nah, dan ini dia hasil dari nets. Oke, selanjutnya kita ke nomor 19 yaitu route. Boleh dibaca dulu perintah yang biasa digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Setelah di sini kita ketik aja route print, enter. Dan ini dia hasilnya dari perintah route. Baik, di sini ada network destination-nya banyak ya teman-teman. Kemudian kita langsung aja lanjut ke nomor 20. Baiklah, ini tadi saya ada beberapa kali masukin perintah net tapi salah. Baik, kita ulang lagi di sini net ya. Dan ini dia hasilnya, the comment complete successfully. Baiklah, sekian video praktik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.